Timun Mas. Di sebuah desa kecil di tanah Jawa, hiduplah seorang janda tua yang sederhana dan rajin bekerja. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil di dekat hutan dan ladang. Setiap hari, ia berdoa agar suatu saat memiliki seorang anak yang dapat menemaninya di masa tua. Suatu hari, ketika sedang berada di ladangnya, janda tua itu bertemu dengan seorang raksasa besar yang menakutkan. Raksasa itu mengetahui keinginan sang janda untuk memiliki anak. Ia kemudian memberikan beberapa biji mentimun dan menyuruh janda itu menanamnya di ladang. Dari salah satu mentimun itu, kata raksasa tersebut akan lahir seorang bayi perempuan. Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Ketika anak itu sudah berusia 16 tahun, ia harus segera diserahkan kepada raksasa. Janda tua itu menanam biji mentimun tersebut dengan penuh harapan. Beberapa waktu kemudian, tumbuhlah tanaman mentimun yang sangat besar dan sehat. Di antara mentimun-mentimun itu, ada satu mentimun yang ukurannya jauh lebih besar dari yang lain. Ketika mentimun itu dibelah, di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Hari demi hari berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang rajin, baik hati dan pemberani. Ia sangat menyayangi ibu angkatnya, begitu pula sebaliknya. Namun seiring bertambahnya usia Timun Mas, sang ibu mulai diliputi rasa cemas karena teringat janji yang pernah dibuat kepada raksasa. Ketika Timun Mas hampir berusia 16 tahun, sang ibu mencari cara agar anaknya bisa selamat. Ia pergi menemui seorang pertapa sakti yang tinggal di gunung. Dari pertapa tersebut, sang ibu mendapatkan beberapa bungkusan kecil yang berisi benda-benda ajaib untuk melindungi Timun Mas dari kejaran raksasa. Suatu hari, raksasa datang untuk menagih janji. Tubuhnya besar dan suaranya menggema di seluruh desa. Sang ibu segera menyuruh Timun Mas melarikan diri menuju hutan sambil membawa bungkusan-bungkusan ajaib itu. Raksasa yang marah segera mengejar Timun Mas. Ketika raksasa semakin dekat, Timun Mas membuka bungkusan pertama dan menaburkan isinya ke tanah. Seketika itu juga tanah berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Raksasa berhenti sejenak untuk memakan mentimun-mentimun itu, sehingga Timun Mas berhasil menjauh. Namun setelah kenyang, raksasa kembali mengejar. Timun Mas lalu membuka bungkusan kedua dan menaburkannya. Tanah di belakangnya berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan tajam. Raksasa harus bersusah payah menembus bambu-bambu tersebut, tetapi akhirnya ia berhasil melewatinya. Timun Mas terus berlari dengan sekuat tenaga. Ketika raksasa kembali mendekat, ia membuka bungkusan ketiga. Tanah tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang luas dan dalam. Raksasa terperosok dan bergerak dengan sangat lambat, tetapi kekuatannya masih membuatnya mampu keluar dari lumpur tersebut. Saat raksasa hampir menangkapnya, Timun Mas membuka bungkusan terakhir. Dari bungkusan itu muncul lumpur mendidih yang sangat luas dan panas. Raksasa yang mencoba melewatinya akhirnya tenggelam dan tidak dapat keluar lagi. Timun Mas pun berhasil selamat dari kejaran raksasa. Ia kembali ke rumah dan berkumpul kembali dengan ibu angkatnya. Mereka hidup bersama dengan tenang dan bahagia tanpa rasa takut lagi. Cerita Timun Mas mengajarkan tentang keberanian, kecerdikan, dan kasih sayang seorang ibu yang rela melakukan apapun demi keselamatan anaknya.